Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget gitu ngumpulin duit, kayak punya sentuhan Midas, tapi rahasianya apa? Ternyata ini bukan soal hoki atau warisan loh, kuncinya itu ada di satu kalimat yang super simple, tapi bisa ngubah total cara mereka ngelihat dunia. Beneran, cuma satu kalimat. Gak usah ikut seminar mahal-mahal atau baca buku setebel bantal. Inti dari semua pola pikir kekayaan itu, ya cuma satu ide fundamental ini. Dan kita akan bedah sekarang juga. Nah, ini dia kalimatnya. Orang kaya itu rela mengorbankan kesenangan jangka pendek demi kebebasan jangka panjang. Udah sesimpel itu. Ini bukan berarti mereka anti seneng-seneng ya, tapi ini soal menukar kepuasan sesaat dengan sesuatu yang jauh lebih mahal harganya. Kendari penuh atas hidup mereka sendiri. Oke, gue tahu. Dengar kata mengorbankan kesenangan tuh kedengarannya kayak sengsara banget ya kan? Tapi ini bukan soal hidup menderita kok. Ini soal bikin pilihan yang cerdas. Jadi harga yang harus dibayar itu sebenarnya apa aja sih? Yuk kita lihat. Pengorbanan ini tuh pada dasarnya berdiri di atas 3 pilar utama. 3 keberanian. 3 area di mana orang-orang dengan pola pikir kaya ini berani ngambil jalan yang beda dari kebanyakan orang. Kita bongkar satu-satu ya. Yang pertama, berani hidup sederhana sekarang. Ini soal nolak jebakan, gaji naik, gaya hidup ikut naik. Pas pemasukan nambah, godaan buat upgrade ini itu kan gede banget. Nah, mereka ini milih buat tetap sederhana. Bukan karena pelit, tapi karena mereka sadar ketenangan pikiran itu jauh lebih berharga daripada mobil baru yang dicicil. Pilar kedua, ini soal waktu. Kebanyakan orang kan nukar waktu buat dapat duit. Nah, orang dengan pola pikir kaya justru sebaliknya. Mereka pakai duit dan kerja keras mereka sekarang buat membeli kembali waktu mereka di masa depan. Mereka rela capek sekarang, biar nanti nggak perlu lagi pontang-panting ngejar-ngejar waktu. Nah, ini nih yang mungkin paling berat. Pas teman-teman kamu pamer liburan atau gadget terbaru, kamu justru milih buat nabung atau investasi. Kamu bakal kelihatan aneh, mungkin dikatain pelit. Tapi orang dengan pola pikir kaya, cuek aja. Kenapa? Karena tujuan mereka jauh lebih besar daripada sekedar omongan sesaat orang lain. Visinya udah kekunci. Jadi, sekarang kita udah tahu kan harganya apa aja? Pertanyaannya jadi simpel tapi dalam. Kamu beneran mau bayar harganya? Ini udah bukan soal teori lagi, ini soal pilihan pribadi. Dan inilah bro, kenyataan pahitnya. Semua orang mau hasil akhirnya, tapi cuma sedikit yang mau ngelewatin prosesnya. Pertanyaan yang sebenarnya itu bukan kamu mau kaya gak, tapi kamu mau gak ngelewatin jalan terjal yang harus ditempuh buat jadi kaya? Coba deh, jujur sama diri sendiri sekarang. Mana yang lebih penting buat kamu kelihatan sukses di mata orang lain, punya barang-barang keren tapi dari utang, atau benar-benar bebas, punya banyak pilihan, dan bisa tidur nyenyak tiap malam meskipun gak ada yang tepuk tangan? Disinilah perbedaannya kelihatan jelas. Jalan yang satu itu kayak bangun istana dari kartu. Kelihatannya megah, tapi kesenggol dikit langsung ambruk. Jalan yang satunya lagi tuh kayak nanem pohon. Prosesnya emang lama, nggak heboh, tapi akarnya kuat dan bakal terus tumbuh ngasih keteduhan. Nah, kamu lagi ngebangun yang mana? Kalau setelah dengerin semua ini kalau jadi ngerasa agak gak nyaman atau ketusuk gitu, selamat, itu bukan pertanda buruk loh. Justru itu tandanya kamu mulai mempertanyakan hal-hal yang selama ini kamu anggap biasa. Itu langkah pertama buat beneran siap naik kelas. Ngerti konsep bayar harga ini mungkin gampang, tapi bener-bener nerima dan meresapinya ke dalam diri, wah itu level yang beda. Kalau kamu ngerasa klik sama ide ini, itu bukan kebetulan. Itu sinyal kalau kamu udah siap buat mulai perjalanan yang lebih berarti. Paham doang tapi nggak ngapa-ngapain itu nggak akan ngubah apa-apa. Jadi yuk kita bikin ini jadi nyata. Gue tantang kamu, tulis di kolom komentar sekarang juga. Aku siap bayar harga. Ini bukan buat gue, ini deklarasi buat diri kamu sendiri. Langkah pertama buat ngubah keinginan jadi komitmen nyata. Jadi ingat ya, kaya itu bukan soal adu balap. Bukan soal siapa yang paling cepat. Tapi soal seberapa konsisten kamu bisa memilih kebebasan di masa depan daripada kesenangan hari ini. Setiap hari itu pilihan. Setiap rupiah yang kamu keluarin itu adalah suara. Jadi hari ini suara kamu milih yang mana?